Hukum adat adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat tidak hanya mengatur kehidupan, tetapi juga mencerminkan budaya dan nilai-nilai lokal. Di Desa Batu Gelubang terdapat masyarakat suku Bugis yang masih menjaga tradisi adat mereka. Salah satunya adalah tradisi Tudang Sipulung, yaitu tradisi berkumpul atau musyawarah bersama dalam masyarakat Bugis. Tradisi ini berperan penting dalam menjaga hubungan sosial dan menjadi sarana penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan dan makna dari tradisi tersebut, yuk kita lihat hasil dari wawancara kami. Halo guys, kami dari kelompok 4 Hukum Adat. Saya Clarissa Anggreni. Saya Ayesa Kirati. Saya Tiffany Dirisa. Saya Tisha Dwi Aprilia. Saya Ibrahim Tinor. Saya Davan Ramadhani. saya Mampan Deva. Dan saat ini kami sedang di Desa Batu Gelubang. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Mereka itu kayak merayakan merayakan hasil laut mereka. Berarti untuk ucapan syukur kayak itu dia. Sebenarnya Tudang Sipulung ini kan boleh dikatakan syukuran pantai. Istilah penghasilan mereka itu selama bertahun mereka kan mengadakan syukuran. Kalau dulu sih namanya itu bukan syukuran pantai, bukan Tudang Sipulung sih. Tudang Sipulung baru-baru ini lagi terbentuk karena kayaknya menurut beberapa ulama kiai mengatakan bahwa itu tidak bagus katanya nama-nama itu, jadi disebutlah syukuran pantai alias Tudang Sipulung. Kalau menurut adik-adik itu misalnya di desa itu memang termasuk dihargai, dihormati lah, sudah merupakan tradisi juga kan. Nah kebetulan beberapa ini tahun yang lalu lah dikeluarkan juga anggaran dari desa untuk Tudang Sipulung. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa sebenarnya Tudang Sipulung ini kan nama dari suatu kalimat lokal. Tudang itu artinya duduk, sedangkan Sipulung itu artinya berkumpul. Jadi kalau kita jabarkan di bahasa Indonesia itu duduk bersama-sama untuk bermusyawarah. Bermusyawarah untuk mufakat. Jadi memang itu sudah dilaksanakan oleh orang tua kita dulu ataupun nenek-nenek moyang kita dulu, bahwa segala sesuatu yang akan kita ambil yang merupakan suatu kepentingan umum, kepentingan masyarakat, itu harus dilaksanakan secara bermusyawarah. tujuannya sih untuk inilah kumpul-kumpul sama-sama Bugis, memang ada acara kan pesta pantai. Tudang Sipulung ini memaknai kebersamaan, Pak. Kebersamaan. Ya. Dan maknanya itu Tudang Sipulung itu adalah bersyukur, mensyukuri. Duduk bersama ya. Duduk bersama dan berkumpul. Dan bisa dikatakan makan-makan ya? Iya. Nah, makan-makan. Kalau zaman dulu kan di tradisi Terang Bugis kan memang ada tuh setiap akhir tahun, setelah terutama di daerah-daerah pertanian nih. Kalau mereka mengadakan habis panen tuh kan, habis panen mereka mengadakan syukuran tuh. Istilahnya gimana bahasa, anggaplah itu syukuran Tudang Sipulung kan baru nih, sedang syukuran karena penghasilan mereka dalam 1 tahun itu kan melimpah ruah. Nah jadi tradisi itu dibawa ke Batu Lubang sama suku Bugis. Kebetulan di Desa Batu Lubang ini di pesisir 90% itu suku Bugis. Nah karena mereka mengikuti tradisi leluhur dulu, dibawalah itu ke sini, diadakanlah syukuran pantai Tudang Sipulung. Maksud Tudang Sipulung itu
kita duduk beramai-ramai memecahkan suatu masalah. Kalau asal usulnya itu bisa dikatakan dari Sulawesi. Dari Sulawesi kami pindah ke Bangka Belitung ini, yang ikut dia, ikut acara Tudang Sepuluh ini terbawa dari Sulawesi. Tahapan-tahapan acaranya mungkin kumpul-kumpul, baru nanti doa-doa bersama, baru nanti ada miniatur, kita lepas ke laut, nanti sama-sama diantar. Miniaturnya itu apa ya? Ya bisa berbentuk bagan, bisa berbentuk perahu, Dilepaskan. termasuk kreasi-kreasi kita loh. Ada di sini yang lebih dulu pokoknya ya dari kantor desa apa dari RT lah. Kalau yang terlibat bisa dikatakan satu kampung lah. Semua jadi Pak. Iya, satu kampung adat Bugis malahan yang kita undang kadang dari luar, dari Kurau, dari Sembilan kita undang kalau yang merasa Sini. iya Untuk melaksanakan adat. ya melaksanakan adat itu. Di sini lah, toko-toko adat di sini lah. Sebenarnya semuanya sih yang penting Bugis dari mana-mana pun bisa, dari kampung luar pun bisa. Seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat yang ada di desa. Siap. Kalau dulu yang terlibat itu kan seluruh masyarakat pantai, masyarakat Bugis nih yang ada di lingkungan tersebut, baik itu pekerja mereka nelayan, pekerja mereka kebun, itu mereka hadir, mereka diundang. Nah, terutama situ yang utama kami itu tokoh adat. Itu simbolnya itu kadang-kadang kita pakai kapal laut. Apa namanya tidak? Kapal niat, kapal pinis ya, miniatur kapal pinis. Itu yang kita nih Jon. Dalam tahun ini diganti dengan miniatur kapal diganti bagan. Oh, diganti dengan bagan drum miniaturnya. Itu sih. Kalau perlengkapan sih tidak ada lah yang terlalu mencolok, karena di situ kan kita tetap memegang teguh syariat-syariat kita yang telah diajarkan agama kita. Nah, memang ada suatu prosesi yang kita laksanakan di akhir acara itu, yaitu pelarungan kapal pinis. Pelarungan kapal pinis ini itu sebagai tanda bahwa kita ini masyarakat perantau dan ke tempat orang ataupun perantau ke daerah lain, itu memang kita harus siap menghadapi segala cuaca dan tantangan. Kalau kita sebagai nelayan ini kita harus siap basah, siap untuk menghadapi badai dan segala sesuatunya yang ada di tengah laut itu. Tidak ada aturannya di sini pokoknya. Apakah masyarakat enggak sih? Kan cuma doa-doa bersama baik, tidak ada aturan, tidak ada apa. Kalau yang mau dipatuhi sih dalam hari hanya itu kita istirahat dulu, tidak boleh kerja, Aktivitas. Iya, tidak boleh melaut, tidak boleh aktivitas lah, itu saja sih. Tidak ada sanksi tertulis yang misalnya ini harus begini, karena ini memanglah jadi kebiasaan kita. Mungkin ya dimarahin sama kepala suku lah, ya, karena kan mau kompak kita di sini, jangan ada yang kerja kan. Masih tiap tahun, setiap bulan 12. Setiap akhir tahun itu pasti. Masih. Oh, berarti masih terus terlaksana setiap tahunnya nih? Setiap tahun, biasanya di bulan-bulan 12. Oh, bulan 12. Oh ya, tetap banyak perbedaan. Karena apa? Terutama masalah mungkin zaman ini kan lah agak berubah dari dulu. Sehingga memang kita harus mengikuti juga zaman yang ada. Kalau dulu memang yang harus ikut di situ mulai dari tokoh-tokoh agama sampai tokoh-tokoh masyarakat yang lain itu harus menggunakan pakaian kebesaran itu, pakaian adat kan. Tapi kalau sekarang anak-anak juga lah mulai malas pakai yang begitu kan, ribet katanya kan. Jadi tidak terlalu kita ini lagi. Paling yang makai itu ketua adat nantinya sampai ke pengurus-pengurus yang lain yang memakai.
Ya, itu tadi mungkin masalah teknologi ya, ataupun mungkin media yang ada ini kan lah semua terbuka dan anak-anak muda sekarang juga kelihatannya sudah bukan tidak tertarik lagi, namun mungkin karena zaman yang agak berubah ini sehingga untuk mengakses ataupun fokus ke situ sudah mulai berkurang. Jadi rata-rata yang memang benar-benar aktif di situ tuh rata-rata orang-orang tua di situ. Makanya ini jadi tantangan buat kami pemerintah, penerus-penerus yang ada untuk agar bagaimana ini harus kita kembangkan kembali sehingga anak-anak muda itu bisa aktif di situ kembali untuk mengangkat potensi-potensi yang lain, karena masih banyak potensi yang belum digarap di masalah budaya ini. I just had to let you know you're